Nama saya Hanifa Kusuma Hayati, mahasiswa Institut Setiami Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation, yaitu materinya adalah Word of Mouth. Yang kita bahas di sini adalah apa definisi WOM, alasan penggunaan WOM, manfaat WOM, dan dimensi WOM. Apa definisi WOM? Word of mouth yang biasa kita kenal sebagai WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan memberikan informasi, dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Alasan penggunaan WOM: kepercayaan yang bersifat mandiri. Pengambilan keputusan akan mendapatkan keseluruhan kebenaran yang tidak diubah dari pihak ketiga yang mandiri. Yang kedua, penyampaian pengalaman. Penyampaian pengalaman adalah alasan kedua mengapa WOM begitu kuat. Yang ketiga, orang menyukai produk yang dikonsumsinya karena mereka suka, para konsumen akan tertarik untuk membahasnya. Orang-orang merasa baik saat bisa berbicara dengan sesamanya. Pembicaraan mengenai WOM tidak hanya sebatas fitur dari produk, namun lebih ke masalah emosi. Komunikasi WOM membuat orang merasa terhubung dalam suatu kelompok. Membicarakan produk yang digunakan dalam kelompok tersebut akan membuat orang merasa dalam suatu kelompok yang sama. Manfaat WOM: pencarian informasi dilakukan untuk memperoleh produk yang berkualitas, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Rekomendasi dari orang lain berpengaruh sangat besar apabila rekomendasi itu berasal dari orang yang dikenal. Macam-macam manfaat WOM. Yang pertama, WOM sebagai sumber informasi. Yang kedua, WOM sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya. Yang ketiga, WOM disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Yang keempat, WOM menghasilkan media iklan informal. Yang kelima, WOM dapat dimulai dari satu sumber. Yang keenam, WOM tidak dibatasi ruang. Dimensi WOM: talkers atau pembicara. Ini adalah kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek, biasa disebut juga influencer. Mereka ini yang paling bersemangat menceritakan pengalamannya. Yang kedua, topik. Ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talkers, bermula dari topik yang menggairahkan untuk dibicarakan. Yang ketiga, tools atau alat. Ini merupakan alat penyebaran dari topik dan talkers. Alat ini membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Talking part atau partisipasi. Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Maka perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar WOM dapat terus berjalan. Tracking, pengawasan, suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif konsumen. Dengan begitu, perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.